Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, atau kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan, terutama mengenai bagian CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori change, ROM, RAM, ROM, cakram keras, dan lain-lain. Beberapa contoh dari arsitektur komputer ini adalah arsitektur von Neumann, CISC, RISC, BlueGene, dan lain-lain. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contohnya itu, aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Yang kedua, fungsinya. Fungsinya itu ialah operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari terstruktur. Fungsi dari komputer ini ada 4. Yang pertama itu fungsi operasi pengolahan data. Fungsi komputer itu sendiri tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Manusia menggunakan komputer untuk mengolah kumpulan data yang menghasilkan suatu informasi. Data yang diolah biasanya berupa dokumen, surat-surat, kata-kata, grafik, kondisi, ide, objek, dan lain-lain, tergantung kebutuhan dari si pengguna komputer tersebut. Dan proses pengolahan data tersebut dilakukan oleh suatu software. Yang kedua, fungsi operasi penyimpanan data. Fungsi komputer sebagai penyimpanan data adalah untuk mengamankan banyak data yang suatu saat nanti data tersebut akan digunakan kembali untuk diolah dan semua data di dalam komputer disimpan dalam sebuah hard disk. Komputer juga berfungsi sebagai perangkat penyimpanan data di mana data dipindahkan dari dunia luar ke penyimpanan komputer dan sebaliknya. Yang ketiga, ada fungsi operasi pemindahan data. Fungsi komputer ini sebagai pemindahan data adalah untuk mengirim atau menerima data dari komputer satu ke komputer lainnya, agar si proses pengolahan data ini tuh lebih cepat, lebih mudah. Komputer juga dapat berfungsi sebagai perangkat pemindahan data, yaitu cukup dengan cara memindahkan data dari sebuah periferal atau saluran komunikasi ke perangkat lainnya. Yang terakhir ada fungsi operasi kontrol. Fungsi komputer sebagai sistem kontrol adalah dikerjakan oleh seseorang dengan memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer, lalu komputer akan mengerjakan sesuai dengan perintah-perintah yang telah diinput oleh manusia. Yang ketiga, unit fungsional dasar komputer. Ada 5 unit fungsional dasar dari komputer. Yang pertama, input. Informasi yang diinputkan pengguna dapat berupa data atau instruksi. Instruksi, atau biasanya disebut machine instruction, adalah perintah eksplisit yang mengatur transfer informasi baik di dalam komputer maupun antar komputer dengan alat input atau output. Menentukan operasi aritmatika dan logik mana yang akan dipakai untuk mengolah data. Yang kedua, memori. Ada 2 macam memori, yaitu primer dan sekunder. Memori primer itu memori yang cepat dan beroperasi dalam kecepatan elektronis. Memori primer ini bertugas menyimpan data yang akan diolah. Contohnya itu adalah RAM. Di dalam memori primer ada lokasi-lokasi tertentu yang digunakan untuk menyimpan data yang berbeda. Tiap lokasi ini memiliki semacam alat atau address berupa angka untuk pengaksesannya. Hal ini dapat dianalogikan dengan lemari loker yang berisi banyak kotak kosong yang memiliki nomor, sehingga tiap loker atau nomor memiliki kunci yang berbeda. Untuk membuka loker ini, kita harus menggunakan kunci yang tepat pada nomor atau alamat yang diinginkan. Walaupun memori primer ini sangat penting dan cepat, namun harganya sangat mahal. Untuk mendapatkan 2 GB RAM-nya saja perlu mengeluarkan
kocek yang lumayan. Oleh karena itu, memori sekunder dibutuhkan untuk menyimpan data yang besar, namun hanya diakses sesekali atau tidak sering. Banyak sekali memori sekunder yang tersedia, misalnya hard disk, CD, ROM, dan lain-lain. Yang ketiga, aritmatik dan logik. Disebut juga ALU. Adalah bagian dari prosesor yang bertugas melakukan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain, dan operasi logika, ya lebih besar, lebih kecil, dan lain-lain. Yang penting dari ALU adalah adanya memori tambahan yang disebut register yang terletak di sirkuit prosesor. Meskipun kapasitasnya kecil, register memiliki waktu akses yang sangat cepat, bahkan paling cepat di antara jenis-jenis memori lainnya. Hal ini penting untuk mendukung fungsi prosesor dalam mengolah data, yang membutuhkan waktu secepat mungkin. Yang keempat ada kontrol. Unit kontrol mengkoordinasikan semua unit lainnya, bagaikan sistem saraf yang mengendalikan pergerakan manusia dengan mengirim sinyal, perintah, dan mendeteksi rangsangan atau keadaan alatnya. Wujud dari kontrol unit ini kadang bukan berupa suatu alat mandiri yang secara fisik terpisah dari alatnya, alat lain di dalam komputer, namun kontrol unit tersebut di seluruh komponen-komponen komputer. Misalnya, kontrol unit dalam kabel-kabel atau jalur kontrol yang membawa sinyal yang diperlukan untuk timing dan sinkronisasi event-event di semua unit. Yang kelima ada output. Output adalah lawan dari input. Fungsinya ialah untuk mengirim informasi dari luar ke dunia luar atau pengguna yang membutuhkannya. Yang keempat ada evolusi komputer. Pada komputer generasi pertama berada pada tahun 1940 sampai 1959. Yang pertama itu ada ENIAC. Ini kepanjangan dari Electronic Numerical Integrator and Calculator. Merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Proposal ENIAC ini dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John Mauchly dan John Presper Eckert di Moore School of Electrical Engineering dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC ini berukuran sangat besar. Untuk penempatannya pun membutuhkan ruang sampai 500 meter persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Sehingga ketika dioperasikan, ENIAC ini membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan hingga 167 meter persegi. Yang kedua ada mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika yaitu John von Neumann yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai tahun 1945 yang memberikan gagasan sebagai Stroud program konsep, yaitu sebuah konsep untuk mempermudah proses program agar dapat direpresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk semua data. Gagasan ini juga dibuat hampir pada waktu yang bersamaan dengan Turing. Selanjutnya, von Neumann mempublikasikannya dengan nama baru, yaitu Electronic Discrete Variable Computer atau EDVAC. Semua input dan output dilakukan melalui kartu plong. Dalam waktu 1 detik, ENIAC mampu melakukan 5.000 perhitungan dengan 10 digit angka yang bila dilakukan secara manual oleh manusia akan memakan waktu 300 hari, dan ini merupakan operasi tercepat saat itu dibanding semua komputer mekanis lainnya. ENIAC juga dioperasikan pada tahun 1955. Teknologi yang digunakan ENIAC adalah menggunakan tabung vakum yang dipakai oleh Laboratorium Riset Peluru Kendali Angkatan Darat di Amerika Serikat. Selanjutnya, mesin ini dikembangkan kembali dengan perbaikan-perbaikan pada tahun 1947, yang disebut sebagai generasi pertama komputer elektronik terprogram modern yang disediakan secara komersil dengan nama EDSAC, atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator, dan UNIVAC 1 dan 2, atau Universal Automatic Computer yang dikembangkan oleh Eckert dan Mauchly. Untuk pertama kalinya, komputer tersebut menggunakan Random Access Memory atau RAM untuk menyimpan bagian-bagian dari data yang diperlukan secara cepat.
Dengan konsep itulah John von Neumann dijuluki sebagai bapak komputer modern pertama di dunia yang konsepnya masih digunakan sampai sekarang. John von Neumann lahir di Budapest, Hungaria pada tanggal 28 Desember 1903 dan meninggal pada tanggal 8 Februari 1957 di Washington DC, Amerika Serikat. Von Neumann sangat cerdas dalam matematika dan angka-angka. Pada usia 6 tahun pun dia sudah dapat menghitung pembagian angka dengan 8 digit tanpa menggunakan kertas atau alat bantu lainnya. Pendidikannya dimulai di Universitas of Budapest pada tahun 1921 di jurusan kimia. Tapi kemudian dia kembali kepada kesukaannya yaitu matematika dan menyelesaikan doktoralnya di bidang matematika di tahun 1928. Di tahun 1930 dia mendapatkan kesempatan pergi ke Princeton University. Pada tahun 1933 di Institute of Advanced Studies dibentuk dan dia menjadi salah satu dari 6 profesor matematika di sana. Von Neumann kemudian menjadi warga negara Amerika. Yang ketiga ada komputer komersial pertama. Pada pertengahan tahun 1950, Univach mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut, sehingga merupakan komputer general purpose pertama yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf dan menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Inilah yang dikatakan sebagai kelahiran industri komputer yang didominasi oleh perusahaan IBM dan Sperry. Komputer Univac sendiri pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di Amerika Serikat pada tahun 1951 dan dioperasikan pada tahun 1963. Kemudian komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964, yaitu Univac 3. Dibanding dengan tabung, teknologi transistor jauh lebih efisien sebagai switch dan dapat diperkecil ke skala mikroskopik. Pada tahun 2001, peneliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil dan paling cepat di dunia dengan ukuran 20 nanometer atau sebanding dengan sepermiliar meter yang akan digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 GHz. Era ini juga menandakan permulaan munculnya mini komputer yang merupakan terbesar kedua dalam keluarga komputer. Harganya pun lebih murah dibanding dengan generasi pertama. Komputer DIC PDP-8 adalah mini komputer pertama yang dibuat tahun 1964 untuk pengolahan data komersial. Yang ketiga ada komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Terus melakukan pembagian penelitian, ribuan transistor akhirnya berhasil digabungkan dalam satu bentuk yang sangat kecil, secuil Cilium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan. Dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetasi secara satu arah ataupun berlawanan dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili 1 bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada di dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan pun untuk otomatisasi ini pertama dikenalkan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB memori dan 8 bit untuk core memori. Dapat digunakan untuk multiprogram. Contohnya Apple II PC dan NEC PC. Konsep semakin kecil dan semakin murah transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan pembagian penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil, secuil silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Kemudian komputer generasi 4 atau PDP-11.
Komputer-komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I dan Apple II, PDP-11, Physicals, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi kontrol program for microprocessor dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic. Sebagai catatan bahwa pada komputer-komputer generasi keempat ini, tidak satupun yang PC compatible atau Macintosh compatible, sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer, terutama personal komputer atau PC. Kemudian generasi kelima, dari tahun 1980 sampai sekarang. Akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal secara massal yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC. Dan pada akhirnya hingga saat ini PC dikenal dengan nama standar IBM PC. Prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini, menggunakan basis proses 16 bit persatuan waktu. Dengan lahirnya komputer generasi kelima ini, IBM bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya. Hingga saat ini Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC. Pada perkembangan selanjutnya, perubahan besar terjadi bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan menjadi satu-satunya manufaktur PC compatible, maka standar baru dalam dunia industri PC lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh Bill Gates yang menjadi pionir standar hardware dan software dunia. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip yang mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan mendapat penerjemah bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut dengan artificial intelligence. Selain itu juga berbasis graphic user interface atau GUI, multimedia dan multikomunikasi. Kemudian pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4 yang merupakan prosesor terakhir dalam keluarga Intel dengan arsitektur 32 bit. Tahun 2001, Intel mengumumkan prosesor Itanium yang merupakan prosesor dengan basis arsitektur 64 bit pertama. Itanium ini merupakan prosesor pertama milik Intel dengan instruksi-instruksi 64 bit dan akan menularkan satu generasi baru dari sistem operasi dan aplikasi, sementara masih mempertahankan backward compatibility dengan software 32 bit. Perlu diketahui bahwa sejak dikeluarkannya prosesor 386, komputer beroperasi pada 32 bit per satuan waktu dalam mengeksekusi informasi hingga Pentium 4. Hingga sekarang komputer yang digunakan kebanyakan masih yang berbasis 32 bit. Kelima, efek dari perkembangan teknologi IC. Integrated circuit adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. Pada komputer, IC yang dipakai adalah mikroprosesor. Dalam sebuah mikroprosesor Intel Pentium 4 dengan frekuensi 1,8 triliun getaran per detik terdapat 16 juta transistor, belum termasuk komponen lain. Fabrikasi yang dipakai oleh mikroprosesor adalah 60 nanokalsium. IC memungkinkan oleh teknologi pertengahan abad ke-20 dalam fabrikasi alat semikonduktor dan penemuan eksperimen yang menunjukkan bahwa alat semikonduktor dapat melakukan fungsi yang dilakukan oleh tabung vakum. Pengintegrasian transistor kecil yang banyak jumlahnya ke dalam sebuah chip yang kecil merupakan peningkatan yang sangat besar bagi perakitan tub vakum sebesar jari. Ukuran IC yang kecil terpercaya kecepatan atau switch, konsumsi listrik rendah, produksi mahal, dan kemudahan dalam menambahkan jumlahnya sangat cepat menyingkirkan tabung vakum. Hanya setengah abad setelah penemuannya, IC ini telah digunakan di mana-mana. Contohnya seperti sistem transportasi, internet, dan lain-lain.
tergantung dari keberadaan si alat tersebut. Banyak scholar percaya bahwa revolusi digital yang dibawa oleh sirkuit terpadu merupakan salah satu kejadian penting dalam sejarah umat manusia. IC mempunyai ukuran seukuran tutup pena sampai ukuran ibu jari dan dapat diisi sampai 250 kali dan digunakan pada alat elektronika seperti telepon, kalkulator, ponsel, dan radio. Selanjutnya, hukum Moore. Hukum Moore adalah sebuah prinsip tentang perkembangan teknologi yang dikemukakan oleh CEO Intel, Gordon Moore, pada 1965 silam. Pada saat itu, Moore memprediksi bahwa kepadatan transistor rangkaian akan bertambah 2 kali lipat setiap tahunnya. Moore kemudian merevisi dan menyederhanakan hukum tersebut menjadi setiap 2 tahun akan peningkatan kecepatan prosesor sebesar 2 kali lipat. Namun, seiring perjalanan teknologi, banyak pihak mulai meragukan hukum tersebut. Sebab, kini prosesor hadir semakin cepat dengan ukuran yang semakin kecil dan semakin sulit untuk dibentuk. Selanjutnya, family komputer IBM PC. IBM PC adalah sebutan untuk keluarga komputer pribadi buatan IBM. IBM PC diperkenalkan pada 12 Agustus 1981 dan dipensiunkan pada tanggal 2 April 1987. Komputer personal pertama kali muncul setelah diperkenalkan mikroprosesor, yaitu chip tunggal yang terdiri dari set register, ALU, dan unit kontrol komputer. IBM PC merupakan arsitektur bus tunggal yang disebut PC Input-Output Channel Bus atau PC Bus. PC Bus melengkapi PC dengan 8 jalur data, 20 jalur alamat, sejumlah jalur kontrol, dan ruang alamat fisik PC adalah 1 MB. Sejak diluncurkan oleh IBM, IBM PC memiliki beberapa keluarga, yakni IBM 4860 PCGR, IBM 5140 Convertible Personal Computer atau laptop, IBM 5150 Personal Computer atau PC asli, IBM 5155 Portable PC yang sebenarnya itu merupakan PC XT yang portable. IBM 5160 Personal Computer atau Extended Technology, IBM 5162 Personal Computer atau Extended Technology Model 286 yang sebenarnya merupakan PC AT. Kemudian yang terakhir IBM 5170 Personal Computer atau Advanced Technology. Kemudian yang ke-8, sistem bus. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Data dipindahkan dari piranti masukkan ke CPU. CPU ke memori atau dari memori ke piranti keluaran. Bus merupakan jalur komunikasi yang dibagi pemakaian suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sistem bus adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, seperti CPU, memori, dan input-output. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dan dalam menjalankan tugasnya. Bus beroperasi pada kecepatan dan lebar yang berbeda. PC awal mempunyai bus dengan kecepatan 4,77 MHz dan lebar 8 bit yang dikenal dengan bus industri standar arsitektur. Kemudian bus diperbaiki menjadi lebar 16 bit dengan kecepatan 8 MHz. Pada tahun 1990, Intel memperkenalkan bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Semula dengan lebar 32 bit, sekarang lebar bus 64 bit dan di-run pada kecepatan 133 MHz. Sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer disebut sebagai bus system. Biasanya, sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Kemudian yang ke-9 ada jenis bus. Jenis bus dibagi menjadi 2. Yang pertama itu dedicated. Dedicated itu merupakan metode di mana setiap bus atau saluran itu secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Yang kedua yaitu multiplex. Multiplex itu merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Yang ke-10 ada struktur sistem bus. Yang pertama itu ada databus atau saluran data. Databus atau saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem.
Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya, bus data terdiri dari 8, 6, dan 32 saluran, sehingga jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Karena pada suatu saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya itu, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksinya panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap sistem instruksinya. Tujuannya itu agar mentransfer word dalam sekali waktu. Yang kedua itu ada address bus atau saluran alamat. Saluran alamat atau address bus digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya nih, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimasukkan pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. Biasanya bit-bit berorde lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port input-output pada modul. Kemudian yang terakhir ada control bus atau saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validasi data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya, saluran kontrol meliputi memory write, memory read, input-output write, input-output read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, clock, dan reset. Kemudian yang 11 ada siklus instruksi. Yang pertama ada fetch cycle atau siklus pengambilan. Kita mulai dengan mengambil fetch cycle yang terjadi pada awal setiap siklus instruksi dan menyebabkan instruksi diambil dari memori. Nah, di sini tuh ada 4 register yang terlibat di antara fetch cycle ini. Yang pertama ini ada register alamat memori atau MAR, yaitu terhubung ke baris alamat bus sistem. Ini menentukan alamat di memori untuk operasi baca atau tulis. Yang kedua ada memory buffer register atau MBR. Memory buffer register atau MBR ini terhubung ke jalur data bus sistem. Ini berisi nilai yang akan disimpan di memori atau nilai terakhir dibaca dari memori. Yang ketiga ada program counter atau PC. Program counter atau PC memegang alamat instruksi berikutnya untuk diambil. Yang terakhir ada instruction register atau IR. Instruction register atau IR pegang instruksi terakhir yang diambil. Kemudian untuk siklus yang kedua ini ada data flow atau indirect cycle. Indirect cycle atau siklus tidak langsung. Setelah siklus pengambilan selesai, unit kontrol memeriksa isi IR untuk menentukan apakah itu berisi spesifik operan menggunakan pengelamatan tidak langsung. Jika demikian, sebuah siklus tidak langsung dilakukan. Yang ketiga ada data flow atau interrupt cycle. Seperti siklus pengambilan dan tidak langsung, siklus interupsi sederhana dan dapat diprediksi isi PC saat ini harus disimpan agar CPU bisa melanjutkan aktivitas normal setelah diinterupsi. Dengan demikian, isi booster PC dialihkan ke MBR untuk ditulis ke memori. Lokasi memori khusus yang dipesan untuk tujuan ini dimasukkan ke MAR dari unit kontrol. Mungkin misalnya nih menjadi stack pointer, PC syarat dengan alamat rutin interupsinya. Akibatnya siklus instruksi berikutnya akan dimulai dengan mengambil instruksi yang sesuai. Yang terakhir ada execute cycle atau siklus eksekusi. Siklus fetch, indirect, dan interrupt sederhana dan dapat diprediksi masing-masing melibatkan sejumlah kecil operasi tetap mikro dan
Dalam setiap kemudahannya, operasi mikro yang sama dicabut setiap saat. Ini tidak benar pada siklus eksekusi. Untuk mesin dengan kode N yang berbeda, ada beberapa urutan operasi mikro yang berbeda yang dapat terjadi. Selanjutnya, pipeline. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap yang berbeda, yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Pada mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline, satu instruksi dilakukan sampai selesai, baru instruksi berikutnya dapat dilaksanakan. Sedangkan dalam mikroprosesor yang menggunakan teknik pipeline, ketika satu instruksi sedangkan diproses, maka instruksi yang berikutnya juga dapat diproses dalam waktu yang bersamaan. Tetapi, instruksi yang diproses secara bersamaan ini adalah tahap proses yang berbeda. Jadi, ada sejumlah tahapan yang akan dilewati oleh sebuah instruksi. Kemudian, yang ke-13 ada register. Yang pertama ada General Purpose Register atau register serbaguna. Register untuk keperluan umum itu terdiri atas register akumulator register yang berfungsi sebagai tempat sementara hasil suatu operasi aritmatika atau logika. Kemudian register base register adalah register untuk menyimpan alat offset data yang terletak di memori. Kemudian register counter adalah register serbaguna yang berfungsi sebagai pencacah untuk operasi loop, pencacah untuk operasi shift dan row, dan pencacah untuk operasi string. Kemudian register data adalah register serbaguna yang berfungsi sebagai penyimpanan hasil perkalian 16 bit dan 32 bit, penyimpanan hasil pembagian, penyimpanan data heksadeksimal. Yang kedua itu ada point register. Register ini menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori. Dipakai saat operasi perpindahan data, operasi stack, dan menunjukkan alamat suatu instruksi. Kemudian yang ketiga ada index register. Sama dengan point register, sering digunakan untuk menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori pada operasi string. Macam-macam register index itu ada source index dan destination index. Yang keempat ada segmen register. Di situ segmen register adalah membentuk alamat memori untuk data. Pada proses real mode, suatu segmen register akan berbeda dengan segmen register pada operasi protected mode, yang termasuk ke dalam segmen register antara lain kode segmen, yaitu untuk menunjukkan alamat instruksi berikutnya. Kemudian ada data segmen untuk menunjukkan alamat data pada transfer register. Kemudian ada extra segmen register tambahan untuk operasi string, dan stack segmen dengan SP untuk menunjukkan stack dan memanggil suatu produk atau suatu prosedur atau call dan mengarah ke program utama. Kemudian yang terakhir ada flag register. Flag register berfungsi untuk menunjukkan suatu keadaan sesaat dari mikroprosesor. Kemudian yang ke-14 ada pengertian input-output. Input-output adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. Input-output merupakan salah satu komponen komputer yang penting. Input-output device menjadikan komputer berguna bagi manusia. Sebuah sistem kontrol input-output bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas, tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol input-output menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Kemudian 15, tugas dari sistem kontrol input-output. Yang pertama, memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi. Yang kedua, menentukan jalan bagi aliran data antara main memori dan alat penyimpanan sekunder. Yang ketiga, mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder, dan yang terakhir menyiapkan berkas penggunaan input atau output telah selesai. Dan yang terakhir, konsep perangkat keras input-output. Yang pertama itu perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, perangkat proses. Perangkat proses yaitu perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data yang masuk sehingga menjadi suatu informasi yang kita inginkan. Yang terakhir itu ada perangkat output. Perangkat output
yaitu, perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diproses sehingga menjadi suatu informasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.